Pak Denny, apakah surat peringatan harus berjenjang atau bisa langsung diberikan berdasarkan kesalahan yang dibuat pekerja? Ya, SP1 langsung, tidak usah langsung SP3. Baik, ini pertanyaan yang menarik dan memang ini lagi pertanyaan cukup ngetren juga Ya. di kalangan HRD ya, hari ini ya, mengenai pemberian surat peringatan. Apakah harus berurutan, ya, 1, 2, 3, atau bisa berdasarkan kesalahan, atau dalam bahasa manajemen biasanya berdasarkan kriteria. Ini dihubungkan dengan UCK yang diubah jadi Perpu CK, kemudian diamini oleh Undang-Undang 6 2023. Karena di sana ternyata kalimatnya itu kurang lebih berbunyinya begini. PHK karena surat peringatan ya, ceritanya itu setelah kalian melakukan pelanggaran ketentuan dalam PK, PP atau PKP, dan telah diberikan surat peringatan secara berurutan, masing-masing memiliki jangka waktu paling lama 6 bulan, bisa berlaku paling lama 6 bulan. Nah, kalimat ini merubah kalimat yang ada di dalam Undang-Undang 13. Ya. Ceritanya begitu. Sejarahnya dulu biar kita tahu. Kenapa kok pertanyaan ini muncul? Karena ternyata di dalam Undang-Undang 13 di pasal 161 itu pasal tentang PHK karena surat peringatan. Di bagian penjelasan, bukan di pasalnya, tapi di penjelasan pasalnya, misalnya ada disebutkan mengenai surat peringatan tidak harus diberikan secara berurutan, ya kan? Jadi di sana artinya perusahaan boleh membuat kategori atau kriteria. Maka di dalam Undang-Undang 13 di sana disebut diakui oleh semua pihak bahwa Undang-Undang 13 mengakui 2 jenis surat peringatan, berurutan atau tidak berurutan. Ya. Kalau berurutan berarti apapun kesalahannya harus menggunakan surat peringatan 1 dulu, ya kan? Kalau tidak berurutan berarti berdasarkan kriteria. Kriterianya dibuat di perusahaan juga dalam PP atau PKB. Itu. Dengan UCK, Perpu CK kemudian Undang-Undang 6 2023, kata-kata berurutan tadi yang tidak berurutan tadi dihilangkan. Ya. Tapi yang spesifik bilang surat peringatan diberikan secara berurutan. Masa berlaku paling lama 6 bulan. Nah, ini membuat penafsiran, pemahaman dari sebagian orang, bahkan teman-teman kita di Snaker atau di Kementerian, sebagian ya, mereka berkeras beranggapan menafsirkan bahwa surat peringatan sekarang nggak boleh pakai kriteria, harus berurutan. Nah, bagaimana kamu tidak hanya merespon atau menafsirkan pasal ini? Ternyata Bapak Ibu semua, kalimat yang tadi saya bacakan itu belum selesai, belum titik. Karena pada saat disebutkan di dalam pasal ini, kalau Bapak Ibu sedang melihat pasal, di sana ada disebutkan surat peringatan secara berurutan, masa berlaku paling lama 6 bulan, kemudian ada kalimat terakhirnya, atau ditentukan lain. Sebagaimana diatur dalam PK, PP atau PKP. Nah, kata-kata atau ditentukan lain inilah yang seharusnya bisa mengakomodir surat peringatan berdasarkan kriteria. Nah, ini yang tidak cukup dipahami atau terlewat dipahami oleh teman-teman kita yang berkeras dengan pendapat SP harus berurutan. Ya. Maka kalau kami di DHM terhadap poin-poin di DHM di dalam kegiatan review PP atau PKP-nya, kami tetap menyampaikan bahwa surat peringatan berdasarkan kriteria masih diakui dan masih dilindungi oleh hukum kita di Undang-Undang 6 2023 isi Perpu CK tadi. Dasar hukumnya apa? Itu kalimat atau ditentukan lain tadi. Ya. Atau ditentukan lain. Nah, sebagian ada yang bilang, dan maksudnya atau ditentukan lain itu adalah masa berlakunya. Karena kata-kata atau ditentukan lain itu berada persis di belakangnya masih berlaku paling lama 6 bulan. Kemudian saya jawab, andaikan kalimat atau ditentukan lain
itu ditujukan sebagai perkecualian terhadap kata-kata masa berlaku paling lama 6 bulan, maka paling lambatnya pasti nggak ada. Ya. Karena kata-kata paling lambat 6 bulan masa berlakunya itu sudah memberikan batasan yang sangat sempit. Ya. Berarti 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan masih boleh. Di atas 6 bulan nggak boleh. Nah, kalau ada kata-kata ditentukan lain itu dimaksudkan untuk perkecualian dari paling lama 6 bulan, berarti lebih dari 6 bulan boleh, kan gitu. Nah, kalau lebih dari 6 bulan itu melanggar klausa itu sendiri. Sehingga saya mengartikan kata-kata atau ditentukan lain itu adalah mengcover seluruh kalimat sebelumnya. Ya. Dan cuma kata-kata paling lama 6 bulan tadi, tapi termasuklah juga surat peringatan diberikan secara berurutan atau ditentukan lain. Ya. Itu maksudnya, berarti boleh surat peringatan diberikan tidak berurutan, yaitu ditentukan lain dengan catatan dan dengan kriteria, dengan catatan ada kalimat yang ditentukan atau tentukan lain sebagaimana diatur dalam PKPD atau PKB. Berarti harus diatur dulu dalam PKPD atau PKB. Jadi sepanjang dalam PKPD atau PKB itu sudah diatur tentang kriteria surat peringatan, maka itu sudah menjadi dasar hukum yang kuat untuk tetap diberlakukan. Nah, jadi perdebatan itu cukup panjang pada saat pembaruan peraturan perusahaan atau pendaftaran PKB. Itu terjadi perdebatan cukup panjang, bahkan dengan pegawai pemerintah yang mereview itu. Ya. Di BB ada yang cukup keras, dan pada saat itu saya juga mewakili klien, saya juga agak pas terhadap mereka, tapi tetap berkeras bahwa ini adalah hak dari si perusahaan atau hak dari perusahaan dan serikat pada saat bikin PKB, dan ini ada dasar hukumnya, yaitu ditentukan lain tadi. Ya, tapi boleh dong, jadi nggak bisa dihilangkan haknya ini. Ya, jadi ini untuk dipahami ya teman-teman serikat pekerja, teman-teman HR, sehingga mudah-mudahan kesalahpahaman dalam aturan ini bisa diluruskan dan kita semua bisa cukup paham dan menjalankannya. Benang merahnya tadi atau garis bawahnya tadi boleh kriterianya diatur dulu. Iya, ditentukan lain sepanjang Kriterianya sudah diatur. Jadi kalau cuma bilang harus berurutan tapi kriterianya nggak diatur, ya nggak boleh.